wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sigit Kurnianto, SEMSA. Saya salah satu dosen dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Erlangga. Saat ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah rumpun akuntansi pemerintahan. Dalam rumpun mata kuliah akuntansi pemerintahan terdapat dua mata kuliah, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik dan mata kuliah pengelolaan keuangan publik. Saat ini saya akan menjelaskan mata kuliah pengelolaan keuangan publik. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengelolaan keuangan pada organisasi pemerintah yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. Di dalamnya terdapat perbendaharaan, penatausahaan, dan pelaporan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menguasai aspek pengelolaan keuangan pada pemerintahan, khususnya pemerintah daerah dalam penerapan teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan di pemerintahan. Capaian belajar mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis secara empiris atas praktek pengelolaan keuangan pemerintahan dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, serta mampu mengidentifikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan dan meyakini tindakan anti korupsi untuk mewujudkan good governance dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan sebelum UAS, ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Kajian pertemuan sebelum UTS terdiri dari minggu pertama, pendahuluan pengelolaan keuangan publik. Minggu kedua, perencanaan dan penganggaran daerah 1. Minggu ketiga, perencanaan dan penganggaran daerah 2. Minggu keempat, telaah kritis pengelolaan keuangan publik. Minggu kelima, pelaksanaan dan penatausahaan di bendahara. Minggu keenam, gambaran umum akuntansi pemerintahan. Minggu ketujuh, kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah 1. Kajian materi pertemuan sebelum UAS. Pada minggu ke-8, kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah 2 yang memuat kas tarkas, piutang, persediaan investasi. Pada minggu ke-9, kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah 3 yang memuat aset tetap, penyusutan aset lainnya. Pada minggu ke-10, kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah 4 yang memuat dana cadangan, kewajiban, koreksi kesalahan. Minggu ke-11 memuat materi simulasi penyusunan laporan keuangan. Kita akan mempraktekkan penyusunan laporan keuangan baik SKPD dan PPKD. Pada minggu ke-12 kita akan melakukan penyusunan laporan konsolidasian. Pada minggu ke-13 kita akan belajar mengenai pengelolaan keuangan negara dalam konteks pemerintah pusat. Pada minggu ke-14 materinya terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain textbook, modul akuntansi pemerintah daerah, dan peraturan perundang-undangan. Textbook pertama yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah buku Mardiasmon 2015, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah edisi terbaru 3 Yogyakarta terbitan ANI. Di dalam belajar sebelum tatap muka, mahasiswa harus belajar mandiri mempelajari materi yang sudah disediakan dosen dalam aula, yaitu Erling UNER. Dan juga mahasiswa harus membuat resume dari materi yang sudah disediakan oleh dosen di aula, baik itu berupa referensi maupun video. Dan selanjutnya mahasiswa secara berkelompok membuat tugas, yaitu makalah, di mana makalah ini berisi terkait dengan pendahuluan, lalu ada pembahasan kasus dan kesimpulan. Dan kasus ini akan diberikan di dalam aula. Kasus disediakan oleh dosen. Ya. Selanjutnya pada saat belajar tatap muka, dosen akan memberikan materi, penjelasan materi. Setelah dosen memberikan penjelasan materi, dan dosen akan mengkonfirmasi sejauh mana mahasiswa memahami materi tersebut dengan bertanya, gitu ya, secara langsung, dan juga tujuannya agar melihat mahasiswa sejauh mana fokus dan menangkap materi tersebut. Dan selain itu, mahasiswa juga boleh bertanya ke dosen terkait dengan materi yang sudah dijelaskan, dan diskusinya interaktif terkait dengan materi tersebut. Selanjutnya, pembahasan kasus yang akan melalui presentasi mahasiswa secara berkelompok. Lalu selanjutnya diskusi terkait dengan kasus tersebut, ya, secara interaktif. Selanjutnya, untuk mengevaluasi kedalaman pemahaman materi,
setiap kali pertemuan itu ada belajar setelah tatap muka berupa mahasiswa harus mengerjakan post test ya, yang disediakan di aula. Kita setting post test berupa pilihan ganda gitu ya, dan mahasiswa dapat mengulang sampai memenuhi minimal nilai yang harus diperoleh, yaitu nilai 70, sehingga dapat dipastikan mahasiswa itu akan menguasai materi karena mahasiswa akan harus memenuhi syarat minimal nilai tersebut gitu ya. Selain itu, inovasi pembelajaran terlihat dalam penilaian secara portofolio. Ya, di sini penilaian tidak hanya bergantung pada UTS dan UAS, namun juga mempertimbangkan penilaian mingguan dengan bobot item penilaian pada nilai mingguan 50% dan item untuk nilai UTS sebanyak 50%, sehingga untuk nilai UTS itu terbentuk dari nilai UTS dan nilai mingguan yang seimbang gitu ya. Lalu untuk UAS juga demikian, yaitu ada nilai mingguan 50% dan ada nilai UAS sebanyak 50% gitu ya. Total 100% itu menjadi nilai UAS. Lalu untuk nilai mata kuliah terdiri dari bobot UTS 50% dan UAS 50%. Dengan penilaian portofolio ini membuat mahasiswa akan lebih serius belajar pada setiap pertemuan. Jadi tidak hanya pada belajar pada akhir pertemuan, tidak hanya belajar dalam rangka untuk ujian UAS, UTS atau UAS, tapi belajar serius mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir gitu ya. Di dalam penilaian mingguan, mahasiswa itu dinilai berdasarkan yang pertama assignment, lalu tatap muka dan quiz post test ya. Assignment, ada 2 assignment yang setiap pertemuannya, yaitu ada assignment berupa kelompok, yaitu tadi menyusun makalah ya, kasus gitu ya. Lalu ada assignment berupa individu mengerjakan resume ya. Untuk nilai makalah sebesar 25%, sedangkan nilai resume ya sebesar 10% gitu ya, untuk bobot penilaian assignment. Lalu tatap muka, kita akan menilai bagaimana kelompok menyampaikan materi gitu ya, bagaimana kerjasama tim dalam penyampaian materi, bagaimana kemampuan kelompok ini menjelaskan materi dan memecahkan kasus berdasarkan teori dan konsep yang ada. Dan bobot nilai presentasi dan diskusi adalah 25%. Lalu ada penilaian terkait dengan quiz post test ya, per individu ya, dengan nilai bobot 40%. Sehingga penilaian mingguan juga dilakukan secara portofolio yang terdiri dari assignment, totalnya adalah 35%, lalu tatap muka 25% pada saat diskusi kasus ya, dan presentasi kelompok. Lalu juga ada kuis sebesar 40%, jadi totalnya 100%. Berdasarkan yang saya sampaikan tadi, menunjukkan bahwa setiap pertemuan terdapat aktivitas perkuliahan. Yang pertama adalah mahasiswa mempelajari materi sesuai dengan referensi dan video sebelum perkuliahan tatap muka, ada persiapannya ya sebelum perkuliahan, sehingga ketika di kelas akan berdiskusi dengan baik gitu ya. Lalu yang kedua, pengerjaan tugas individu, resume, dan tugas makalah kelompok beserta PPT-nya. Yang ketiga, dosen menyampaikan materi kuliah dan mahasiswa mempresentasikan kasus kelompok yang dilakukan melalui Zoom ya. Dan ini akan berlangsung di pertemuan minggu kedua ya, dan seterusnya, karena minggu pertama belum disampaikan mekanisme pembelajarannya. Jadi minggu pertama ini akan dosen menyampaikan materi ya, perkuliahan. Lalu ada diskusi tanya jawab ya, baik itu pada saat dosen menyampaikan materi kuliah, dan begitu juga dengan pada saat mahasiswa mempresentasikan makalah kasus. Lalu yang berikutnya pengerjaan tugas individu ya, terkait dengan post test ya. Jadi post test ini untuk memastikan sejauh mana mahasiswa menguasai materi per minggunya ya. Dengan mekanisme ini, ternyata berdasarkan evaluasi pembelajaran sebelumnya menghasilkan nilai mata kuliah yang baik. Hal ini menunjukkan mahasiswa menguasai ilmu mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pembelajaran dalam mata kuliah ini pada pertemuan minggu pertama. Dalam pertemuan minggu pertama memiliki sub capaian mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dasar hukum, konsep dasar,
prinsip dan sistem pengelolaan keuangan pemerintah mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang di dalamnya ada perbendaharaan, penatausahaan, dan pelaporan. Materi kajian dalam pertemuan pertama, perbedaan pengelolaan keuangan sektor publik dan privat. Yang kedua, reformasi keuangan negara atau daerah berdasarkan paket undang-undang keuangan negara. Yang ketiga, azas dan prinsip pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, sistem pengelolaan keuangan pemerintah. Yang kelima, paradigma baru pengelolaan keuangan sektor publik dalam menuju good governance. Yang keenam, manajemen keuangan daerah. Yang ketujuh, perkembangan keuangan daerah di era pra-reformasi, reformasi, dan sekarang. Pembelajaran di pertemuan pertama ini dilakukan secara daring. Mari kita simak video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan mahasiswa sudah hadir mengikuti perkuliahan malam ini. Ya, di mata kuliah pengelolaan keuangan publik. Ya, mata kuliah ini kelanjutan dari mata kuliah akuntansi sektor publik ya. Baik, yang saya tayangkan ini adalah rencana pembelajaran studi ya terkait mata kuliah pengelolaan keuangan publik ya. Mata kuliah ini diberikan di semester 7 dengan 3 SKS. Mata kuliah ini terkait dengan rumpun akuntansi pemerintahan ya. Capaian pembelajaran mata kuliah ya ini akan menunjang capaian pembelajaran lulusan ya. Kita lihat di capaian pembelajaran mata kuliah mahasiswa mampu menganalisis secara empiris dan praktik pengelolaan keuangan pemerintahan dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku ya C6 dan terjadi juga C4 kognitif serta mampu mengidentifikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan dan meyakini tindakan anti korupsi untuk mewujudkan good governance dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini LD-nya kelas M ya. Oke. Ini saya sudah sampaikan ya terkait tadi mata kuliah dan referensinya. Lalu ada RPS-nya di sini. Nah, ini minggu pertama ya. Di sini ada aktivitas pembelajarannya sudah tertera. Ya, ini juga ada kasus yang saya sertakan juga di sini. Lalu ada tugas resum, ya. Lalu juga ada soal isai individu, ya. Lalu ada kuis, ya. Jadi setiap penugasan yang ada itu menjadi nilai mingguan, gitu ya. Nah, tolong diperhatikan, gitu ya. Nah, oke. Dan ini ada video. Nah, video ini disimak sebelum perkuliahan dimulai. Dan ini juga menjadi bahan baku untuk membuat resumnya, gitu, ya. Jadi dengan mekanisme pembelajaran semacam ini ya, itu akan dapat memastikan kalian menguasai ilmu ya. Jadi ada persiapannya, ada diskusinya, lalu ada evaluasinya di setiap minggunya. Begitu ya. Oke, saya akan jelaskan materi mengenai perkuliahan minggu pertama ini ya. Saya tidak keberatan kepada rekan-rekan mahasiswa bila ada yang interupsi untuk bertanya ketika apa yang saya sampaikan ya pada saat bersamaan saya menyampaikan materi ya. Saya akan langsung menjawab pertanyaan kalian. Nah, sub capaian mata kuliah untuk pertemuan awal ini ya, pertama ini. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar hukum, konsep dasar, prinsip, sistem pengelolaan keuangan, pemerintahan ya, mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan di dalam ada perbendaharaan, penatausahaan dan pelaporan ya. Ini C2 levelnya ya, mampu menjelaskan ya. Entitas sektor publik dan pemerintah ini ya. Entitas sektor publik sebenarnya tidak hanya di pemerintah, tapi juga ada non pemerintah. Dalam mata kuliah ini kita fokus membahas yang pemerintah ya. Tentu yang publik, istilah publik itu kan berarti dia ada tuntutan dari masyarakat luas ya, gitu ya. Ada unsur akuntabilitas publik ya yang signifikan. Karena kalau kita lihat di sebuah organisasi tentu itu ada hubungan agensi di mana ada prinsipal ya, ada agen. Agen ini ditugasi prinsipal untuk mengelola keuangannya gitu ya. Untuk memperkaya atau meningkatkan kesejahteraan dari prinsipal gitu ya. Nah, dalam konteks pemerintah ya prinsipalnya itu rakyat ya, masyarakat luas ya. Jadi publik unsurnya.
Sedangkan agennya siapa? Rakyat menugaskan mengamanahkan pemerintah, ya, pimpinan yang terpilih, ya, kepala daerah yang terpilih ataupun presiden wakil presiden untuk menjalankan, ya, pemerintahan itu, ya. Nah, di sini ada pertanggungjawaban yang berbeda. Bayangkan kalau di swasta gitu ya, di private company gitu ya. Tanggung jawabnya berbeda kan. Kalau yang private ya kepada pemiliknya saja gitu ya. Misalnya perusahaan perorangan ya ke satu pihak. Tapi kalau di sektor publik ada unsur publik ya, kepemilikannya itu dimiliki oleh banyak pihak, masyarakat luas gitu ya. Nah, itu tuntutan untuk akuntabilitasnya lebih tinggi tentu dibandingkan yang privat ya, karena berdampak ke banyak pihak gitu ya. Oke, lalu kita juga ada cakupan pembelajaran di sini ya. Ada praktek dan teori, ya tentu kita dua-duanya di mata kuliah harus kuasai. Teorinya bagaimana, ada prakteknya seperti apa. Makanya ada analisis tadi, ada dokumen perencanaan, dokumen penganggaran seperti apa gitu ya. Nah, untuk kita analisis dan kita bahas ya dalam diskusi kelompok terkait kasus. Lalu ada ini ya perbedaan sektor publik dan privat ya. Ya, berbeda ya. Adakah kepemilikan di dalam sektor publik? Tidak ada ya. Eh, tidak ada kepemilikan yang spesifik seperti kayak privat. Kalau privat itu kan kepemilikan dalam bentuk saham dan bisa kepemilikan itu berpindah tangan gitu ya. Nah, kalau misalnya pemerintah Indonesia, apakah bisa berpindah tangan gitu ya kepemilikannya, kan nggak milik rakyat Indonesia secara keseluruhan ya. Itu beda ya. Beda ya. Terus yang privat cenderung berorientasi memupuk laba, sedangkan kalau publik ya tidak berorientasi untuk memupuk laba, tapi juga tidak laba bukan dilarang ya, surplus boleh saja gitu ya, tapi maknanya berbeda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Bila mana ada surplus itu karena adanya ada efisiensi maksud saya, ada efisiensi ya dalam pengelolaan keuangan ya, misalnya belanja itu lebih rendah dibandingkan yang dianggarkan gitu ya, namun targetnya tercapai gitu ya. Sehingga tetap efektif ya, lebih efisien gitu ya. Begitu juga pendapatan melampaui target ya, lebih tinggi daripada yang ditargetkan ya. Bisakah kalian jelaskan ya bagaimana mewujudkan pemerintah yang efektif ya? Ada yang mau menjawab? Nah, ini silakan. Kira-kira apa yang saya jelaskan tadi ya bisa kalian menjadi ini ya bahan untuk menjawab itu ya. Oke. Laila, boleh? Boleh, Pak. Kalau Ya. menurut saya pemerintahan yang efektif itu kayak transparansinya itu kelihatan. Jadi kalau keuangannya juga itu kelihatan, nggak ada yang ditutup. Nanti bisa menciptakan sebuah birokrasi ataupun pengelolaan keuangan itu yang baik gitu, Pak, bagi negara. Ya, jadi dengan transparansi ya, itu Ya, akan membuat pemerintahan itu lebih baik ya. Ya. Selanjutnya, kira-kira yang kamu lihat saat ini, transparansi dilakukan pemerintah saat ini seperti apa? Cukup baik dengan apa gitu misalnya? Oh, buruk karena apa gitu, misalnya gitu. Coba berikan kajian kritis ya. menurut saya kalau pemerintahan saat ini cukup baik, Pak. Seperti yang dilakukan BPK itu kalau ada sesuatu yang janggal di pengelolaan keuangan daerah yang seperti ada korupsi atau apa itu langsung ditangkap gitu melalui OTT. Tapi ada juga yang buruk seperti masih terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme gitu, Pak. Jadi kayak ada apa namanya jabatan titipan gitu, semisal jadi ketua desa, kepala desa atau pejabat di desa itu melalui orang terdekat di pemerintahan gitu, Pak, yang memegang seperti bupati atau saudaranya gitu, Pak. Ya, 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 ya. Oke, jadi ada sisi di pemerintah yang baik ya dari terkait dengan transparansi dan juga ada pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan ya yang independen gitu ya dalam melakukan pengawasan, lalu juga terkait dengan
Ya, yang negatif adalah masih adanya kolusi ya dalam ini. Cuma dengan mekanisme yang sekarang ini kan masyarakat semakin cerdas ya sebenarnya ya. Ya, semakin cerdas. Jadi kalau misalnya ada track record yang kurang baik dari pemerintah kepala daerah, pasti nggak akan terpilih lagi kan, gitu ya. Gitu kan. Dan media itu juga menjadi pengawas ya. Pengawas ya. Banyak sekali kasus-kasus yang diungkap ya dan dijelaskan di media gitu ya. Ya. eh itu sekarang saya tanya coba yang lainnya ya. eh ada yang berpendapat yang lain silakan. Siapa? Terkait bagaimana mewujudkan government yang efektif gitu ya. Tadi jawaban dari Laila adalah transparansi. Sebenarnya transparansi ini juga saat ini ditunjukkan dengan adanya SIPD. Tahu ya SIPD itu apa? Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Jadi saat ini sebenarnya dengan era teknologi, Kemendagri itu membuat SIPD. Jadi pengelolaan keuangan pemerintah itu menggunakan satu aplikasi web based. Jadi perencanaannya dimasukkan ke situ, penganggarannya dimasukkan ke situ, penata usaha dimasukkan ke situ, laporan keuangan dimasukkan ke situ. Dengan aplikasi yang sama, seluruh pemerintah daerah di Indonesia, ya, dengan aplikasi yang sama, ya, dan menjadi satu data dan satu sistem kan ya. Nah, SIPD itu bisa diakses oleh aparat penegak hukum. Ya, bayangkan kalau kalian sebagai pemerintah dipaksa untuk menginput anggarannya, menginput pelaksanaan anggarannya di situ, dan diawasi oleh pemeriksa, ya, penegak hukum, ya BPK, kepolisian, kejaksaan, semua mengawasi di situ. Kalian mau melakukan perubahan anggaran ya, tidak legal gitu ya, mengubah gitu kan, memasukkannya, kan ketahuan ya. Dulunya apa, berubah menjadi apa, alasan kenapa kok berubah kan kelihatan gitu ya. Ya kan? Jadi dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah itu sebenarnya lebih efektif kan ya. Karena apa? Dia fokus sesuai dengan eh, pengelolaan keuangan yang baik gitu ya. Tidak mau neko-neko karena neko-neko sedikit akan ketahuan gitu kan. Karena kan satu datanya dan diawasi gitu kan ya. Gitu ya. Satu data satu sistem, dan juga data ini akan menjadi baik apa namanya lebih akan menjadi statistik yang baik ya. Jadi kebijakan itu tidak parsial sebenarnya, kebijakan itu akan holistik ya, karena bisa melihat apa kebutuhan masing-masing daerah. Kan kalau semua data menjadi satu ya, kan bisa menjadi analisis statistik yang baik ya, misalnya terkait dengan belanjanya apa saja, pendapatannya dari mana saja. Nah, nanti pemerintah buat kebijakan yang tepat ya dengan data yang akurat dari masing-masing daerah gitu kan, dari statistik gitu ya. Nah, itu kira-kira ada yang lain mau berpendapat apa hanya transparansi saja untuk mewujudkan government efektif? Tadi yang saya sampaikan ada yang lain kayaknya. Ya, ada akuntabilitas ya. Betul ya? Ada akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban. Di pemerintah itu akuntabilitas terbagi menjadi dua ya. Akuntabilitas keuangan sama akuntabilitas kinerja ya. Akuntabilitas keuangan itu berhubungan dengan administrasi keuangan. Jadi menyusun laporan keuangan ya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, lalu juga di apa namanya aset manajemen baik ya, lengkap ya, ada bukti transaksinya gitu ya, administrasi keuangannya baik ya, sehingga mendapatkan opini yang baik, wajar tanpa pengecualian. Jadi akuntabilitas keuangan ya, pertanggungjawaban keuangan diukur atau dinilai berdasarkan hasil audit ya, dapat WTP atau tidak gitu ya. Ya. Kalau dapat WTP wajar tanpa pengecualian atas semua yang material ya, itu pasti punya akuntabilitas keuangan. Itu satu ya. Kan nggak hanya satu, ada dua. Ada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini
ya berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengelola keuangannya ya dengan cara value for money untuk mencapai tujuan. Value for money itu apa? Ekonomis, efisien, efektif. Ya. Ya, dengan input yang murah, lalu juga efisien itu perbandingan antara output dengan input ya, di mana input yang digunakan akan menghasilkan output yang maksimal, atau sebaliknya output yang tertentu dengan input yang serendah-rendahnya itu efisien. Lalu efektivitas ya, di mana output yang dihasilkan mencapai keluaran yang mencapai tujuan gitu ya. Ya, mencapai outcome ya, berdampak terhadap pencapaian tujuan gitu ya. Perbandingan antara outcome dengan output ya. Yang kedua, analisis efisien. Silakan Veva, dijelaskan. Kalau Efisien itu dari perbandingan antara output dengan input. kalau dari perbandingan output dengan inputnya sendiri itu sudah memenuhi Pak. Jadi kan inputnya sendiri tadi kan dengan sewa itu sudah Murah, yang paling paling murah gitu ya. ya, Ya, paling terus ekonomis. langsung outputnya sendiri sudah bisa mendapatkan 4 buku itu untuk bisa dipelajari seperti itu. Artinya ya, dengan output target tertentu 4 tadi itu dengan biaya serendah-rendahnya, iya kan? Iya kan? Targetnya kan 4 dengan biaya Iya Pak. serendah-rendahnya. Jadi sangat efisien. Bayangkan yang alternatif kedua. Targetnya 4, tercapai 2 dengan biaya yang lebih mahal inputnya. Iya kan? Betul ya? Apalagi yang nomor 1, gak jelas ya, gak nyambung gitu kan. Nah, sekarang kalau saya tanya ke Uliana Rahma ya, terkait dengan efektivitas. Coba dijelaskan dalam kasus ini di alternatif ketiga. Iya, iya Pak. Silakan. Untuk alternatif yang ketiga itu yang Ya, dengan sewa 4 buku ya dan lulus semuanya 4 mata kuliah itu. ya menurut saya itu sangat efektif ya Pak ya, dan Ya, karena apa? efisien. Karena dapat mencapai target itu dengan Tadi efektivitas itu adalah rumusnya perbandingan antara outcome hasil ya dengan output. Ya, artinya apa? Output yang dihasilkan berapa tadi? Lulus 4 mata uji. Betul ya? betul Pak. Ya. Terus outcome-nya apa? Output lulus 4 mata uji tadi itu mampu menghasilkan lulusan yang baik. Ya, semua mata ujinya itu, keempat mata kuliah itu nilainya A. Jadi cum laude gitu ya. Artinya tujuannya adalah menghasilkan lulusan terbaik tercapai gitu kan ya. Nah, itu outcome-nya. Tolong perhatikan tugas di minggu kedua ya, dan juga ada tugas yang dikerjakan secara kelompok. Silakan kalian mengatur kelompoknya, membagi dan diinformasikan ke saya ya, agar nanti saya mengetahui kelompoknya seperti apa gitu ya. Dan nanti di pertemuan minggu berikutnya saya akan pilih secara acak gitu ya, siapa yang akan presentasi membahas kasusnya gitu ya, setelah saya sampaikan materi. Baik, saya mungkin sebelum mengakhiri pertemuan ini menyampaikan permohonan maaf kalau misalnya ada hal-hal yang saya sampaikan kurang tepat ya, dan saya harap kalian semangat terus belajar, karena apa yang kalian lakukan sekarang itu akan menentukan masa depan kalian ya. Ya, jangan sia-siakan waktu itu berharga dan tidak akan kembali kan ya, ibaratnya nggak bisa diputar kembali ya. Jadi setiap
momen kalian harus manfaatkan dengan baik, ya. Kalau kuliah ya kuliah dengan baik, lalu juga jalani dengan penuh kebahagiaan, itu ya teman-teman ya, bahagia. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sehat saja.